Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan dokter pompa air. Tapi kali ini kita topiknya baru. Kita masih tetap di topik otomotif. Jadi karena topiknya otomotif, bahasanya gak oleh serius-serius. Ini bahasa Jawa Timuran aja. Santai aja bos, santai aja guys. Jadi ini kijangku tahun 91 super, wis tak odol-odol. Nah ini kebetulan pas buka karburator ada bagian penting yang mungkin berguna bagi dulur-dulur. Apa itu lur? Yaiku jenenge selang vakum dan selang-selang yang lainnya. Jadi banyak selang ya di area mesin ini teman-teman, konco-konco dulur-dulur. Yang jelas ada dua hal penting dari selang-selang tersebut. Jadi selang-selang tadi akan berfungsi sebagaimana mestinya bila terhubung dengan alat yang dilayani. Itu nomor satu. Jadi fungsinya penting selang-selang itu. Jadi nanti alat yang dilayani tidak berfungsi. Yang kedua yang juga penting adalah sudah terhubung semua, tetapi ini yang sering dilalekno, sering lali, sering tidak dicek. Yaitu apa? Sudah longgar, sudah bocor. Kenapa? Ya karena hampir sebagian besar selang ini berhubungan dengan karburator. Karburator mendapat udara palsu, angin palsu, setelannya jadi ngawur. Jadi punya saya itu kemarin salah prediksi sampai ganti busi, ganti macam-macam. Ternyata ada selang yang sobek. Oke, langsung saja cus dimulai. Iki sing nomor siji dulur. Ini mumpung karbonnya dibuka, jadi langsung bisa saya tunjukkan. Jadi ini model vakum Delco yang nggak tahu lah ini kijang grand atau apa, yang kijang lawas itu cuman satu. Kalau ini sudah dua sih. Iki dipstick uli ganggu pemandangan jadi bingung sampean. Dan juga ini ojo dipikir teman-teman ya, iki masang pompa power steering nang bloke mesin nang silinder kop fatal, ngawur, modifikasi ngawur. Ini adalah namanya vakum Delco. Jadi namanya vakum Delco ini mengatur sebagian besar memajukan waktu pengapian. Ini gampangnya majokno timing, ignition timing bahasa Inggrisnya. Ya menggerakkan nok di sini, menggeser-geser lepean platina. Ngono ae wis dulur. Jadi ada bagian yang ngadeg vertikal, ada yang ngadeg, ono sing turu. Nah ini yang horizontal. Yang ngadeg yang vertikal ini berhubungan dengan ini teman-teman. Sik tak jelasno sik engko kadung ngomong ado-ado gak ngerti. Jadi yang namanya bagian mesin itu ada dua. Iki kijang yang ini iki. Kolte juga begini ditumpuk ya, intake sama exhaust. Jadi namanya intake manifold. Ini intake ngene mlebu campuran bensin dan udara dari karburator. Karena silinder papat, klepe papat, ya ada 4. Nah ini yang warnanya silver ini, iki sing jenenge intake manifold. Sing isore sing coklat itu karena kobong ya panas, itu exhaust manifold. Sing sambungannya nang knalpot. Itu aja gampang gitu teman-teman. Jadi yang pertama vakum Delco tadi, vakum tadi yang punya kevakuman itu adalah bagian ini teman-teman. Dulur-dulur, bagian dari intake manifold iku sing duwe kevakuman. Apa ya mergo dia berhubungan dengan klep hisap dari piston. Jadi pas mudun nyedot terjadi kevakuman. Makanya di sini ada lubangnya, dikasih lubang di sini untuk jalur selang. Nah ini wis. Jadi yang pertama tadi iku teman-teman tak balani meneh ben jelas. Yang bagian berdiri ya ini sing selang ngadeg ini, nepel sing ngadeg iki berhubungan, jadi gak usah diurut, campur selang power steering malah bingung. Berhubungan dengan intake manifold. Jadi nang kene iki ono cucupe teman-teman, ada manifold, ada nepel, ini dikasih T karena yang butuh kevakuman tidak hanya vakum distributor itu tok, ono liyane yaitu AC. Nah ini masuk ke sini yang bagian ngadeg, bagian vertikal.
Terus sing bagian horizontal ini sebenarnya juga memajukan pengapian, tapi hanya bekerja, ini menurut pengecekanku dewe sih, bekerja saat akselerasi. Jadi kalau mobil itu melaku stabil, tidak ada yang dihisap, tidak ada bagian ikut disambung kemana. Nah ini banyak kemarin yang tidak tahu, saya juga tidak tahu. Jadi saya terima kasih untuk Mas Wawan montir, channelnya Mas Wawan. Saya minta jawaban itu karena karbu saya beda. Jadi karbunya kalau nggak salah itu sudah termasuk karbu grand ya. Jadi yang bagian ini teman-teman, bagian horizontal masuk ke jalur di karburator. Ngono tok lek wong-wong iku. Padahal nang karburator itu akeh. Bingung nanti nempatkan keliru. Ini masuk ke sini teman-teman. Si karburatornya tak jupuke. Waduh, lagi kopi malan. Ini teman-teman, model karbuku yang ini, biar tahu teman-teman, ini karbu, nggak tahu katanya orang bilang karbu grand atau apa, nggak ngerti aku. Pokoknya ini cirinya ya iki spuyer sekunder melok di lubang tap, jadi tidak di dalam orang nang jero. Spuyer primer juga lubang tap, jadi dua-duanya spuyer primer dan sekunder di lubang tap. Terus ada ini termostatik valve, enggak tak jelas apa fungsinya. Kemudian ini vakum sekunder untuk skep kedua, untuk apa, barrel kedua. Seperti ini modelnya. Jadi yang bagian mendatar tadi dulur ketemu nang gini, ini wis tak bongkar masuk ke sini. Karena apa? Ini pas mesin urip ini tidak ada sedotan teman-teman, melaku banter, gas banter tetap. Begitu kita akselerasi, gas ngurut gitu, baru dia. Nah nanti sampean bisa tes dewe teman-teman di rumah. Ini berarti jalur vakum akselerasi. Jadi ketemu karo bagian vakum delco sing turu. Iki dulur sing turu ya. Sing dhuwur iki karo intake manifold. Oke? Ya wis. Lah iki karo menisan di karbu. Lah iki ono tak jelasno pisan. Iki saya juga tanya Mas Wawan montir, ini model ini ada di sini teman-teman, ada satu lagi. Ini disambungkan ke jare ngomong vakum deselerasi. Kalau saya baca-baca penjelasannya Mas Wawan montir, saya mengerti. Ini kayaknya seperti di motor Honda. Jadi ketika kita gas buanter terus nangar wono rondonya brang, wah, langsung direm kan, cit, nah, gasan pasti dilepas ya. Dari kecepatan tinggi gas dilepas, RPM masih tinggi, sementara throttle atau skep nutup. Nah itu biasanya terjadi letupan. Nah ini gunanya itu teman-teman, ini akan dikirim udara segar langsung ke bawah. Jadi sebenarnya ini juga bisa dimasukkan ke vakum delco sing ngadeg mau, karena ini memang langsung ke bawah dari skep nang sore skep. Jadi bekerja berdasarkan kevakuman mesin langsung podo karo nang intake manifold. Tapi kalau secara konstruksi yang bener iki menurut Mas Wawan montir dan saya cek di Google memang benar, ini vakum deselerasi. Modelnya seperti ini dulur. Ini kudu serius-serius santai ini. Di Google ya wangel ya, kan sing ngerti ya. Untuk Mas Wawan montir, matur nuwun Mas Wawan montir, channelnya mantep. Ini teman-teman modelnya ada yang nyebut vakum kretek itu maksudnya duduk kretek ya, kretek rokok duduk. Kretek itu bahasa Jawa Tengah artinya jembatan, vakum jembatan. Ini ada power. Nah ini hanya ngowoskan saja. Posisi on dia ini selalu nutup ya. Ketika diakselerasi terjadi kevakuman, akhirnya udara bersih tadi masuk, ini diinjepi selang teman, masuk ke karburator tadi, memberi udara segar ke mesin, cegak apa nembak-nembak itu loh, kayaknya seperti itu aja. Tapi ini jarang modelnya, yang ada memang di Grand Extra letaknya di sini teman-teman, dekat ini filter dryer AC, nempel di ini radiator, biasanya di sini letaknya, itu namanya vakum deselerasi. Tapi intinya semua harus dikonek, lek gak dikonek disumpeli, itu jadi karbu bermasalah, angin palsu, janji palsu. Tak baleni meneh, tak ulangi lagi ya, ini tak sumpel ya teman-teman, karena itu kayaknya rusak solenoidnya.
Jadi ini langsung ke bawah. Ini yang berhubungan dengan vakum deselerasi. Dekat setelan, nah ini setelan stasioner RPM, ISAS, idle speed adjusting screw. Nah, kalau yang lubangnya untuk vakum akselerasi, vakum delco yang akselerasi yang bagian tidur tadi, dekat setelan angin. Ini jare wong Jawa setelan angin. Yang bener IMAS, idle mixture adjusting screw. Nah, jadi campuran sing dikirim rene duduk angin tok sakjane. Jadi tapi wis umumnya setelan angin ya wis iku sing paling gampang setelan angin. Jadi ada dua tempat saya ini tak buntu sing deselerasi yang saya pakai ini berhubungan dengan vakum delco bagian sing turu. Nah, udah jelas teman-teman ya. Tak baleni meneh timbane kadung dicopoti engko gak iso masang meneh. Terus stasioner gak karu-karuan, nah itu bermasalah. Yang kedua vakum AC ya, idle AC teman-teman pasti sering itu juga dihubungno mrene ya. Sing T mau dulur, iki kan T ya. Ah, T. Iki digawa nang selenoid. Nah, model macam-macam iki ana sing model beton iki, sing apik sing kotak itu dulur. Tapi fungsine padha ae. Lah iki mlebu sing ngisor ya. Lek kualik biasa mek fungsine walikane gitu ae. Mlebu ngisor. Metune sing dhuwur iki. Lah iki engko sing disambung nang vakume karburator. Fungsine ngene dulur. Jadi ketika terjadi kevakuman di sini, nah nyedot mrene to. Jadi solenoid valve sakjane keran ngono lho, dulur. Keran yang menghubungkan dua selang ini tapi digerakkan oleh listrik. Listriknya kapan? Ya ketika sampean muter tombol AC on. Nah, AC ini on, posisi cool, iki buka cetek. Jadi tekan intik manifold iku akhirnya nyambung nang karburator ngono dulur. Nah, nyambung nang karburator. Sik tak jupukno vakume. Lah iki guys sing jenenge vakum AC. Vakum idle up. Nah, jadi naikkan putaran mesin ketika AC nyala. Jadi selang mau dari vakuman mesin lewat keran elektronik dibuka tepuk, akhirnya kevakuman dari mesin nyedot iki toh teman-teman. Serut nah gini kan. Sik. Kok gak pati ketok iki. Ah, ngene. Kesedot. Nyut. Nah, iso setel. Nonjoke sak pira, njejeke sak pira. Ojo nem-nemen njejeke engko tiba. Nah, tonjokan iki njejek iki teman-teman. Iki kan asli gandeng ya tembus AC gas iki tembus sampai gini. Nah, iki fungsinya di sebelah iki cedeke baut tap-tapan karburator. Nah, iki kok njejek iki teman-teman. Lah, sing dijejek iki teman-teman baut iki. Baut. Nah. Kire watos teman-teman ya, memang iki cek ndang iso balik. Ah, kejejek ngene lho, ngegas lah istilahnya. Tadi RPM-nya naik. Kejejek iki mau. Kan posisinya masang di sini teman-teman. Iki karena masangnya bareng kok. Ini teman-teman. Masangnya di sebelah sini kok bareng nang gini intake manifold nang packingnya bonit. Nah, iki nang kene. Nah, iki terus kok njejek iki, dulur. Lah, baut ketemu baut itu kejejak, begitu terjadi kevakuman di mesin karena selunitnya membuka ketika kita menyalakan AC. Jadi selunit itu ya keran gitu teman, keran buka tutup yang digerakkan oleh listrik. Begitu gini set. Nah, iki baut iki njejek, baut iki dulur. Wis ngono nambah gas stasioner cek dhuwur karena kan oleh beban. Mestinya mendapat beban harus gas dinaikkan. Jadi sayangnya punya saya itu untuk yang model ini kan dikai power steering. Nah, ini belum ada idle up power steering. Jadi lek pas alon-alon terus gasnya apa setirit dienggokno mesinnya ngedrop. Karena yang power steeringnya kerja harusnya ada vakum idle up AC ya. Iku lek kijang sing
terbaru ya, ini kan kijang jadul mantul bro, ya wis diterima aja lah. Terus yang kedua ini dulur, jadi hati-hati ya, karena banyak selang itu nanti jadi masalah di karburator, yaitu apa? Angin palsu. Kalau janji palsu nggak apa-apa, paling iso golek liyane atau dinteni lah. Angin palsu dulur, wis kacau kabeh, sistem kacau kabeh, bisa salah prediksi. Ini yang kedua adalah jalur ini teman-teman, namanya PCV, positif crankcase ventilasi. Jadi ventilasi dari ruang mesin, bak mesin ngono ae jare. Hawa bak mesin. Ventilasi dari bak mesin. Ah, kenapa dilebokno nang kene, teman? Iki ana bolongan nih. Ada lubangnya. Jadi ini pakai ngebunit sing kandele sekitar 1/4 cm ya. Ini ada lubangnya, pipih ya. Nah, sini selang. Ini kita silen karena sering cuman nancep aja bocor. Lah selang iki lho. Padahal mek ngene tok regane luwarange minta ampun, lah lucu ayo. Lah di sini ono PCV tak silen juga karena apa? Gromeknya atau karetnya di sini dol. Ini PCV nanti tak jelasno fungsinya apa. Ono sing wong dicabut ya. Salah ya teman-teman dulur, iku wis dirancang mbek wong Jepang luwih pinter iku. Iku untuk efisiensi, jadi malah irit. Yang kedua di sini ono selang meneh. Iki selang udara bersih sing masuk ke filter. Jadi udara dari filter itu sebagian masuk ke karburator, sebagian masuk ke sini. Udara bersih masuk ke ruang crankcase, campur, keluar ke sini. Keluar udara panas bersampur. Kenapa ini namanya PCV? Sing jenenge piston dulur tidak sempurna ya. Jadi bisa ring piston yang bocor. Jadi ketika langkah kompresi ada yang lolos ke ruang bak mesin. Nah, atau pas langkah pembakaran, langkah tenaga dos gitu, waktu busi memantik ada sisa pembakaran yang lolos karena bersekernya lemah. Nah, itu turun jas ke bawah. Nah, itu di sana kan eman ya teman-teman, itu kan udara sudah campur bensin, itu tidak bagus bagi oli, jadi mengotori oli. Nah, itu akhirnya dibuang ke sini gitu teman. Nah, ini untuk penyeimbang, dikasih udara bersih lagi ke bawah supaya ya bak mesin non ambane. Nah, ini yang bagus keluaran di sini itu campuran uap bensin sisa pembakaran dimasukkan ke sini. Ini ditutup ya, ngefek teman-teman, kayak efisien. Ini bukan udara bersih biasa dari luar. Kalau coba sama kayak udara biasa ya langsung apa bengok karbon, enggak, ini stabil kena ini. Jadi ini kita fungsikan efisiensi. Lah iki juga sering ini. Jadi nomor siji tadi fungsi dari selang-selang tadi teman-teman. Sing kedua yang penting itu sambungan-sambungan, itu perhatekno, yaitu fungsinya bener, jalurnya bener. Terakhir yang sering dilupakan adalah wis lodok. Nah, ini wis lower ya. Dincepno penak slup iku wis kendo teman-teman, kendo karena kabel hubungan dengan karburator membuat karburator ini bermasalah. Ini jalur sementara ini yang ada di Kijang Super tahun 91, jadi masih Kijang sing lawas teman-teman. Ini Kijang 5K 1500 cc. Jadi yang ada selangnya seperti ini. Itu yang penting nomor satu, jalurnya harus benar. Yang kedua, sambungannya perhatikan teman-teman. Ini kemarin udah saya ganti, jadi beli eceran saja teman-teman, meteran 10.000, yang minta yang ukuran kecil, apa, selang vakum gitu bilangnya. Nanti ada juga yang besar, tapi kita butuh cuman pirang senti, nggak banyak. Itu ada dipakai di karburator. Kalau ini pakai yang kecil semua, dulur-dulur. Nah ini penting ya, ini udah sering dicabuti ya, karena kan sing duwe kan duwe, jadi didandani dhewe, uji coba terus dicabut pasang ya, londot ini. Udah mungkin sudah keras. Nah, yang jelas roto-roto kendor. Gak boleh itu teman-teman, kendor gak boleh. Ini kelihatan ini masih lunak. Nah, terus dicabut itu jik alot, jik seret, ya, jik perawan gitu loh teman-teman. Itu penting ya. Itu yang pertama, jalurnya bener. Kedua, kelonggaran. Ini tak silen karena di sini bentuknya pipih gepeng selangnya. Nah, ini kan bulat, tidak bisa mengikuti, wis tua, wis getas ini. Tapi tetap saya fungsikan karena ini fungsi PCV itu nanti cara kerjanya saya jelaskan cara kerja PCV valve. Wah, sambil belajar bareng ya dulur. Ya ini bukan adik sing pinter, dia juga browsing, nonton channel lain, buka-buka buku. Ya tahu titik-titik lah biar belajar otomotif.
tapi dasar sing paling dasar. Tapi ini makanya tukune motor ya motor sing paling dasar. Motor sing gawe belajar arah STM ya iki dulur. Motor sing paling dasar, mesin mobil yang paling dasar. Ora ruwet, lek ruwet gak ngerti blas aku. Iki ora ngerti yo. Oke, dulu tak cek nemene nang ngene karburator itu ada selang-selang yang kemarin saya juga kena tipu, kena PHP. Terus kadung ganti busi ganti macam-macam itu gak iso langsam macam-macam. Harus setelah nang ini ditekek, itu di sini angin palsu. Hati-hati dulur ya. Nah, ini ada namanya thermostatic valve. Ben tak jelas no fungsinya, tak bongkar no. Jadi ini fungsinya ketika normal ini nutup dulur. Ini nyambung tekan dhuwur, tekan dhuwur gini lah pokoknya. Langsung dilepokno nang ngisor. Masuk nang ngisor wis langsung nang intake manifold lah ngono gampangnya. Dalam kondisi normal tertutup. Ini fungsinya dulur ketika suhu mesin, suhu ruang di sekitar karburator ini panas ya, mungkin pas macet jalan panas. Nah, itu kalau lebih dari 60 derajat meskipun gas gak dibuka ya dulur, yang namanya bak penampungan ini kan ini berhubungan ya dengan sini dulur. Ini ventilasinya bak tampungan bensin. Bensin kena panas itu bisa menguap. Menguap nanti terisap mesin campurannya jadi kaya. Jadi ini istilah baru bagi yang am teman-teman dulur-dulur, tambahan meneh campuran bensin dan udara itu ono sing disebut kurus dan gemuk. Kayak aku ini kurus, jadi kebanyakan udara. Jadi yang namanya kurus itu teman, perbandingan udaranya lebih besar daripada bensin. Yang disebut gemuk itu perbandingannya adalah bensin lebih banyak daripada udara. Tapi ono sing diwalik-walik ya sekarang lah. Pokoknya intinya itu ada dua campuran tuh. Yang bener ya campuran pas, AFR namanya, air fuel ratio 1:, kok tak delok nang buku nih. Tapi intinya itu teman-teman, jadi ketika suhu panas bak ini di tampungan karbo ini bisa menguap. Nah, itu membuat campuran menjadi kaya. Nah, membuat kaya nggak apik teman-teman, kaya nggak apik lagi karburator. Terlalu kaya mesin bisa berbet atau mati mogok. Untuk memperkurus akhirnya ini fungsi. Ada dua logam ya namanya bimetal, dua logam yang berbeda. Ketika mendapat panas dia melengkung buka klep cret. Ini membuka jalur dari sini tembus ke bawah, mengirim udara bersih langsung ke bawah ke manifold intake. Jadinya campuran jadi miskin lagi. Hasilnya campuran jadi normal itu teman. Ini selangnya hati-hati dulur. Ya iki aku wingi kedelodok gara-gara selang ini. Selangnya di mana? Selang sing nang ngisor dulur, suwek. Gak tak perhatekno, saya pakai selang yang kecil. Tak paksa kan memang rapet. Tapi efeknya dulur, suwek nggak roh ketekuk ini. Nah, ini kan persis ke intake manifold. Ini sobek ngowos ya wis. Stasioner kacau wis, setelannya gak karu-karuan Pak. Bikin salah diagnosa itu bahaya. Jadi pastikan dulur ini rapat ya. Yang kedua wis gak fungsi bener yang aslin dulu dikai peloran atau dibuntu aja wis dikasih baut kayak gini. Kalau kemarin itu bawahnya ini dikasih peloran ya, mungkin saya nggak tahu karena ini nggak berfungsi, takutnya suhu rendah wis buka itu kan saya nggak tahu. Tahunya gampang teman-teman, direbus aja, direbus nggak suhu piro jebul karo nggak termometer. Jadi dicobalah, tapi intinya kalau ragu nggak apa-apa, ditutup saja, disumbat langsung di sini aja di bawahnya. Jangan nyumbat di sini, engkau cek iso salah, engkau nang kene bermasalah. Karena ini juga kadang ngowos rumahnya ini, klepnya. Wes disumbat dileponi gotri, peloran pas atau dimasukin baut kasih seal tip, wes itu aman. Yang kedua ini selang vakum. Nah ini untuk ini teman membukanya skep sekunder. Jadi ketika sampan ngebut, nguber maling, nguber rondo, nah, selek hilang wonge ndang menggok karena dek nggak Innova, dek nggak kijang. Nah ini fungsinya ini dulur kan pada kijang ya, cuman kono luwe nom, ini luwe tua. Nah ini vakum ini membantu gerakan dari ini skep kedua agar gampang membuka.
iki berhubungan di sini dulur, dari vakum ini hanya masuk ke bodi. Nah ini bodi bawah ini pendek, jadi masangnya pakai tang tutut yang rapi. Nah, jaga jangan sampai bocor. Jika vakumnya pastikan berfungsi, dicopot, dipasang selang di sini, dihisap pakai mulut. Nah, kalau dia bisa naik turun seperti ini, nah, berarti vakumnya sih normal. Dia berhubungan ke bawah, ke dinding ini di bagian bawah venturi. Jadi ketika terjadi kevakuman yang sangat tinggi karena dia ngewebut, nah ini akan membuka. Itu penting aja, itu aja teman-teman, jalur selang. Ya, jalur selang ini yang perlu diperhatikan, arahnya, tujuannya. Yang kedua, jok sampai bocor, ganti dengan yang baru karena regoni sing anyar murah. Nah iki selangnya dulur, iki kopi rek lali. Iki loh selang eceran, jadi belinya meteran dulur-dulur, sing lubangnya kecil. 1 meternya 10.000, wis murah meriah, hasilnya fungsinya jauh lebih murah dari harganya, jauh lebih murah. Ganti wis, ganti aja. Wis lawas-lawas sudah terlalu lama, mesinnya tua, mobil tua, diganti pasti. Nah, khusus yang ini aja pakai yang besar, beli eceran yang vakum besar, karena kemarin tak pakai yang kecil, sobek jadi masalah. Satu lagi yang bisa bikin udara palsu ya pasti yang ini teman-teman, harus rapat ya, tapi ini jarang biasanya pakai ini. Kedua dari ini selunit ini saya juga ketipu kemarin, saya pikir selunit ini memang tidak fungsi, ditutupkan saja, ternyata masih fungsi, tetapi mungkin nggak rapat, cuman nggak dikasih setrum. Ya Allah, ya wes, jadi mau sepuyer stasioner gede, pilot gede, tawatep setelani gak karu-karuan. Kadang pas ya karena dia ngandalkan ngowosnya toh, sili wes gak ada. Nanti kita bahas juga cara atau fungsi-fungsi dari bagian karburator sambil belajar bareng dulur ya. Lek salah yo dibenerno, harus dikoreksi ya. Lek salah aku tuh dikoreksi, yang lebih paham minta petunjuknya dulur-dulur, Mas Pawan Montir, Pak Toto Dukun Mesin Channel, Mas Kensam Garis. Terima kasih penjelasannya, bantuannya, tidak bosan-bosannya beliau itu membantu saya konsultasi ya. Buat apa? Buat konten ya, saling belajar teman-teman dulur. Saya konfirmasi yang beliau-beliau sudah senior dan kita bagikan versi kita. Jadi kan ya apa versinya dewi ini bener apa salah ya. Jadi kan bisa saling dikoreksi. Jadi kita sambil belajar tambah ilmu baru, tidak hanya pompa air saja dan water heater. Nanti insya Allah juga saya ada AC atau motor 2 tak. Saya kebetulan punya motor 2 tak dulur-dulur. Itu saja video tentang jalur selang vakum ya, terutama untuk mesin Kijang 5K atau Kijang Super tahun 91. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.